Bapak, Ibu, serta saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, segenap anggota Majelis Jemaat mengucapkan selamat pagi, Shalom, mengucap syukur kehadirat Tuhan karena limpahan rahmat-Nya yang senantiasa diberikan kepada kita. Pagi ini kita diberikan kesehatan, kekuatan, dan Tuhan telah menyertai semalam. Pagi ini kita bisa bersama-sama membangun ibadah. Dan kami mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu, terkhusus kepada Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir di Gereja Kristen Jawi Wetan Kediri. Ibadah pada pagi hari ini akan dilayani oleh Ibu Penatua Hana Sri Lestari. Dan marilah Bapak Ibu kita bangkit berdiri. Kita akan mengawali ibadah pada pagi hari ini dengan pujian Selamat Pagi Bapa. Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam lalu.
dikasihi Tuhan dan juga yang mengasihi Tuhan, mari kita satukan hati untuk menghadap Tuhan, membangun ibadah kita pada pagi hari ini. Kita tunduk kepala dan di dalam hati mengucap yang demikian. Ibadah yang kami lakukan saat ini, dari awal hingga akhir, kami lakukan atas pertolongan Allah yang Maha Kuasa, Pencipta langit bumi beserta isinya, yang kami percaya tidak pernah meninggalkan karyanya dan yang selalu mengasihi umat ciptaannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai jemaatnya. Amin. Jemaat disilakan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada ibadah pagi hari ini dengan tema hidup bijaksana di tengah tantangan akhir zaman. Hidup bijaksana di tengah tantangan akhir zaman. Kita akan membaca sebagai ayat pembimbing dari Ibrani 10 ayat 23 sampai dengan 25 yang demikian. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan, supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Kiranya firman ini menguatkan kita dan selalu menjadi pedoman dalam hidup kita, agar kita selalu mendekat kepada Tuhan, selalu setia kepada Tuhan. Amin. Mari kita sambut firman Tuhan ini dengan memuliakan nama Tuhan melalui NKB 10 ayat 1 dan 3 dari Kungkungan Malam Gelap. Malam gelap.
Pujian yang indah baru kita nyanyikan. Dari kungkungan malam gelap, Yesus Tuhan, ku datanglah. Masuk ke dalam terang-Mu tetap, Yesus Tuhan, ku datanglah. Dari sengsara, sakit, dan aib, masuk ke dalam kasih ajaib. Dan kurindukan dosaku raib. Yesus, ku datanglah. Mari kita datang kepada Yesus, bersimpuh di kakinya, memohon pengampunan atas segala dosa dan pelanggaran kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, yang sungguh mengasihi kami, kami bersujud kehadirat-Mu ya Tuhan, mengucap syukur atas segala penyertaan Tuhan dalam sepanjang hidup kami. Bahkan kami mengakui kalau di pagi hari ini kami dapat beribadah, itu juga karena kasih karunia-Mu. Ya Tuhan Allah yang Maha Kasih, kami mengakui manusia yang penuh dengan dosa. Kami tersungkur di depan kaki-Mu, memohon pengampunan atas segala dosa dan pelanggaran kami. Kami belum dapat sepenuhnya mengasihi Engkau yang sudah lebih dahulu mengasihi kami secara sempurna. Kami juga belum dapat sepenuhnya mengasihi sesama kami. Bahkan kami juga masih sering menyakiti hati Tuhan dan juga menyakiti hati sesama kami. Kami masih sering bersikap tinggi hati, mementingkan diri sendiri, bahkan kami juga sering melupakan Engkau, belum dapat selalu menunjukkan kesetiaan kami kepadamu. Ya Yesus yang setia sampai mati di kayu salib buat kami yang berdosa ini. Ampunilah kami ya Tuhan, kuduskanlah kami dan perbarui hidup kami. Mampukan kami agar semakin hari semakin berkenan kepada Tuhan. Semakin hari boleh serupa dengan Kristus. Semakin hari semakin dikuatkan untuk setia kepada Tuhan. Sucikan dan kuduskanlah kami ya Tuhan. Layakkanlah kami untuk menghampiri tahta-Mu. Kiranya Engkau yang berkenan mengampuni segala dosa dan pelanggaran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita percaya jika kita mau mengakui segala dosa dan pelanggaran kita, maka Tuhan kita adalah Tuhan yang Maha Kasih, yang berkenan mengampuni segala dosa dan pelanggaran kita. Maka mari kita memperhatikan berita anugerah dan petunjuk hidup baru. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Berita anugerah dan juga petunjuk hidup baru. Saya bacakan dari Roma 6 ayat 12 sampai dengan 14 yang demikian. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia.
Amin. Jemaat disilahkan duduk kembali. Kita akan bersama-sama memuliakan nama Tuhan melalui kidung kontemporer. Tuhan akan selalu menolongku.
Bapak dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama menyiapkan hati dan pikiran kita untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan yang pagi hari ini kita akan membaca dari Markus 13 ayat yang pertama sampai ke-8. Silakan dibacakan. Jemaat milik Tuhan, kita akan bersama-sama membaca merenungkan firman Tuhan. Dan sebelum itu mari kita mohon tuntunan di dalam doa. Segala puji syukur kami naikkan ke hadirat-Mu Bapa. Engkau Allah yang selalu menolong kami, Engkau Allah yang selalu memelihara kehidupan kami. Terima kasih Bapa atas kasih setia-Mu yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Dan saat ini Bapa, kami akan bersama-sama membaca, merenungkan firman-Mu. Biarlah Tuhan yang melayakkan kami, sehingga apa yang akan disampaikan kami bisa mencerna dengan baik, dan ini boleh menjadi makanan untuk rohani kami, sehingga menyehatkan dan menguatkan iman kami di dalam Engkau. Terima kasih Bapa, dan biarlah apa yang sudah dipersiapkan Tuhan sempurnakan, sehingga apa yang disampaikan boleh memberkati kami sekalian. Doa ini hanya kami landaskan di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bacaan dari Markus 13 ayat 1 sampai 8 yang demikian. Bait Allah akan diruntuhkan. Ketika Yesus keluar dari bait Allah, seorang muridnya berkata kepadanya, "Guru, lihatlah betapa kokohnya batu-batu itu dan betapa megahnya gedung-gedung itu." Lalu Yesus berkata kepadanya, "Kau lihat gedung-gedung yang hebat ini? Tidak satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan." Ketika Yesus duduk di atas Bukit Zaitun, berhadapan dengan bait Allah, Petrus, Yakobus, Yohanes, dan Andreas bertanya sendirian kepadanya, "Katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi? Dan apakah tandanya kalau semuanya itu akan sampai kepada kesudahannya?" Maka mulailah Yesus berkata kepada mereka, "Waspadalah, supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Akan datang banyak orang dengan memakai namaku dan berkata, 'Akulah dia,' dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Dan apabila kamu mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang, janganlah kamu gelisah. Semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan terjadi gempa bumi di berbagai tempat, dan akan ada kelaparan. Semua itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru." Amin. Terima kasih untuk pembacaan firman-Nya. Saya akan mengulang sebagai natsnya pada ayat yang kelima yang demikian. Maka mulailah Yesus berkata kepada mereka, "Waspadalah, supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu." Sekali lagi, waspadalah, supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Berbahagialah kepada setiap kita yang setia membaca firman Tuhan, dan tentu lebih berbahagia bagi kita yang setia juga melakukan firman Tuhan dalam hidup kita setiap hari. Amin. Shalom Ibu-ibu dan Bapak. Shalom. Puji Tuhan kalau pagi hari ini semuanya sehat, bisa mengikuti ibadah, baik jemaat yang berada di gedung gereja ini maupun jemaat Ibu Bapak yang mengikuti ibadah secara virtual di rumah masing-masing.
Pagi hari ini firman yang kita baca tadi dari Markus 13 ayat 1 sampai dengan 8 dan ayat nasnya saya ambilkan dari ayat yang kelima. Judul perenungan kita pagi hari ini, hidup bijaksana di tengah tantangan akhir zaman. Hidup bijaksana di tengah tantangan akhir zaman. Bagi Bapak Ibu, khususnya mungkin yang sepuh begitu, filosofi Jawa atau sesanti Jawa yang mengatakan eling lan waspada tentu tidak asing, ya, tidak asing bagi kita. Bahkan orang tua kita juga sering berpesan, eling lan waspada ya nduk ya le, misalnya seperti itu. Nah, apa makna dari pesan atau filosofi Jawa itu? Eling lan waspada. Maknanya dalam menjalani hidup itu perlu selalu berhati-hati. Selalu mengingat-ingat, memelihara nasihat, petuah-petuah yang baik. Nah, itu harus tetap diingat agar tetap selamat, terberkati, dan tentu saja mengalami kedamaian. Dan saya kira itu semua yang dikehendaki oleh manusia, merasakan damai, sukacita, begitu. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita memperhatikan bacaan yang tadi sudah kita baca dari Markus 13 ayat 1 dan 2. Dalam Alkitab diberi judul Bait Allah yang diruntuhkan. Sedangkan ayat 3 dan seterusnya sampai satu perikop ayat 14 yang kita baca sampai 8 diberi judul Permulaan Penderitaan. Nah, Ibu Bapak dan Saudara yang dikasihi Tuhan, Bait Allah di zaman Yesus merupakan bangunan yang didirikan oleh Zerubabel dan Esra. Bangunan ini direnovasi dengan megah dan kokoh, dijelaskan di ayat 1 tadi ya, kokoh, batu-batunya juga kokoh, oleh Herodes pada tahun 20 sampai 19 sebelum Masehi. Kemegahan Bait Allah itu membuat setiap mata terkagum-kagum. Bukan hanya karena luasnya Bait Allah, melainkan lapisan lempengan emas yang menghiasi seluruh bangunan tersebut. Kita bisa bayangkan ya, kalau bangunan gedung dilapisi dengan lempengan emas. Saat cahaya matahari menyinari bangunan itu, Bait Allah akan memantulkan cahaya keemasan yang menyilaukan mata. Sudah bangunannya megah, kokoh, kuat, dilapisi dengan emas. Maka itu juga yang menjadi kebanggaan orang-orang Yahudi. Ketika Yesus melihat kemegahan bangunan Bait Allah, Yesus justru menubuatkan kehancuran Bait Allah. Kita bisa baca di ayat 1 dan 2 tadi. Nah, ucapan Yesus ini ditafsirkan oleh para muridnya sebagai tanda akhir zaman. Tuhan Yesus tidak melihat peristiwa itu sebagai akhir zaman, melainkan sebagai ciri-ciri atau tanda-tanda zaman akhir. Kita perhatikan dalam bacaan berikutnya di ayat 6, ayat 7, 8 dan seterusnya. Pertama, akan munculnya banyak penyesat yang memakai nama Tuhan dan mengaku dirinya sebagai juru selamat. Yang kedua, perang akan ada atau terjadi di mana-mana.
Yang ketiga, kelaparan dan gempa bumi akan menimpa umat manusia. Dan yang keempat, Injil akan diberitakan dan didengar oleh semua bangsa. Nah, jika semua itu terjadi, hal itu baru merupakan suatu permulaan kesengsaraan memasuki datangnya zaman baru, yaitu langit dan bumi baru. Kalau kita membayangkan, pasti menjadi ngeri, karena akan terjadi peperangan bangsa melawan bangsa, akan terjadi penyesat dan berbagai hal yang menakutkan bagi kita. Tetapi Tuhan Yesus menghibur para murid-Nya untuk tidak khawatir, tidak gelisah, karena cepat atau lambat momen itu memang akan terjadi. Ibu bapak dan saudara yang dikasihi Tuhan, tentang akhir zaman ini Tuhan Yesus memberikan nasihat seperti pada nats yang kita baca di ayat 5 tadi. Maka mulailah Yesus berkata kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Dengan keadaan yang tidak menentu, ada banyak kabar yang tidak baik, ada banyak penyimpangan, maka menjadi orang yang waspada terhadap semua yang terjadi adalah hal yang perlu dilakukan. Penulis kitab Mazmur menggambarkan betapa beruntungnya orang yang mau bersandar kepada Tuhan. Mazmur mengatakan, ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku dan pialaku. Engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundikan padaku. Tali pengukur jatuh bagiku di tempat-tempat yang permai. Ya, milik pusakaku menyenangkan hatiku. Di Mazmur 16 ayat 5-6. Nah, pemazmur ingin mengatakan bahwa orang yang bijaksana adalah mereka yang takut akan Tuhan, yang menjadikan Allah sebagai pusakanya. Bahkan juga ditegaskan dalam Mazmur 1 ayat 1 dan 2. Saya bacakan demikian. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkannya Taurat itu siang dan malam. Nah, jelas sekali di sini disebutkan bahwa orang yang bijaksana, mereka yang takut akan Tuhan. Orang yang seperti inilah yang dibenarkan di hadapan Tuhan. Timbul pertanyaan dalam diri kita, kalau begitu apa yang harus kita lakukan kini dan saat ini? Bagaimana kita mempersiapkan diri? Penulis kitab Ibrani mengingatkan, sebagai orang yang sudah diselamatkan oleh karya kasih Kristus yang sekarang dimuliakan di sebelah kanan Allah Bapa, orang beriman tidak perlu takut dan gentar di dalam menjalani hidup ini. Nah, kita diajak untuk menghadap Allah dengan hati yang tulus, seperti tadi dalam ayat pembimbing yang kita baca di dalam Ibrani 10 tadi. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Selain itu,
Yesus juga memperingatkan para murid-Nya untuk mawas diri terhadap ajaran-ajaran yang sesat yang merajalela dan penderitaan-penderitaan yang akan dialami oleh mereka karena nama Yesus. Walaupun mereka menderita, dibenci, dibunuh, ya, tidak hanya pada zaman akhir nanti, sudah ketika zaman Yesus hidup bahkan sebelumnya. Ya, kita bisa membaca di Alkitab banyak tokoh-tokoh Alkitab yang karena tetap setia mempercayai Yesus, dia dibunuh, didera, ya, dibenci, dan seterusnya. Tetapi Yesus memberikan jaminan bahwa Roh Allah akan senantiasa menyertai hidup mereka yang tetap setia kepada Tuhan sekalipun mengalami penderitaan. Bahkan Allah akan mengaruniakan hikmat-Nya pada mulut mereka untuk tetap menyaksikan Kristus bagi orang banyak. Lebih dari itu, Yesus berjanji bahwa setiap orang yang mempertahankan imannya kepada Kristus dan rela mati demi keyakinan yang dipercayainya, maka hidup kekal di surga menjadi jaminannya. Hidup kekal di surga akan diterima menjadi upah bagi mereka. Oleh karena itu, mari kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan, supaya kita saling mendorong dalam kasih, dalam pekerjaan baik. Dan janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Ibu bapak dan saudara yang dikasihi Tuhan, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan, bahwa dalam sejarah manusia penderitaan itu akan tetap terus ada, apapun penyebabnya. Tetapi yang perlu kita pegang, kita imani bahwa Allah senantiasa hadir, ikut campur tangan dalam berbagai peristiwa yang dialami manusia. Berbagai macam penderitaan, kesusahan, kepahitan, penganiayaan adalah cara Allah untuk mengenal, mengetahui, dan menguji kesetiaan, ketaatan, kekuatan, dan pengharapan yang dimiliki oleh setiap umat-Nya. Penderitaan pasti akan berganti sesuai dengan waktu Tuhan dan akan datang masa kelepasan. Orang yang bijaksana akan selamat karena tetap berpegang pada firman Allah. Tetapi orang fasik akan binasa karena memilih jalan juru selamat yang palsu atau Mesias yang palsu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bukankah ini juga selaras dengan sabda Tuhan bahwa dalam menggapai keselamatan dan kebahagiaan sejati itu tidak mudah. Kesetiaan, keteguhan, kebersamaan, sehati saling memperhatikan, ini menjadi taruhannya. Kalau memilih, tentu lebih mudah memilih mengikuti ilah zaman akhir yang hanya mengejar meraup kepuasan dengan cara-cara cepat, egois, tanpa tantangan batin yang tepat. Ya, mungkin ada
Sesanti Joyoboyo begitu ya, yang mengingatkan bahwa zaman ini adalah zaman edan. Kalau yen ora melu ngedan, kalau tidak ikut edan, ora keduman. Nah, apa artinya? Memang zaman ini zaman edan, berarti ya sudah terjadi kejahatan, terjadi hal-hal yang buruk di mana-mana. Kalau tidak ikut, ketinggalan. Tetapi peringatan berikutnya, nanging isih bejo kang eling lan waspada. Masih akan beruntung bagi orang yang selalu ingat dan waspada. Karena kalau mengikuti zaman yang sudah tidak baik itu, ujung-ujungnya tentu akan berujung kepada penyesalan dan hal-hal yang tidak baik yang kita terima. Jadi, marilah kita hidup dengan penuh ketekunan dalam hidup ini. Tidak tergantung pada apa kabar yang ada di sana, di sini, di situ. Tidak tergantung pada apakah kabar itu baik, kabar itu buruk, kabar itu menakutkan. Sekalipun berita-berita di akhir zaman, bahkan ada film-film yang menakutkan, marilah kita menjadikan hidup ini bertekun dalam Tuhan sebagai gaya hidup setiap hari. Menjalani hidup perlu selalu berhati-hati, seperti pesan orang tua kita, eling lan waspada. Mengingat-ingat, memelihara nasihat petuah-petuah yang baik agar tetap selamat, terberkati dan tentu saja mengalami kedamaian. Sebagai penutup, kalau boleh saya simpulkan begini. Mengetahui tanda-tanda akhir zaman, karena memang juga ditulis di Alkitab, itu baik. Tetapi jauh lebih baik dan bermanfaat jika kita berjaga-jaga dan bersikap bijaksana dalam menantikan akhir zaman. Tidak hanya takut lalu menyembunyikan diri, tetapi berjaga-jaga dengan bersikap bijaksana dalam menantikan akhir zaman. Selama penderitaan itu ada, maka disitulah Tuhan Allah hadir. Orang yang setia dan teguh berpengharapan adalah orang yang bijaksana. Tekun adalah cara untuk mendapatkannya. Penderitaan adalah tempat di mana ia berada. Lebih baik menderita sementara waktu, tetapi berbahagia sepanjang masa, daripada sebaliknya berbahagia sementara waktu, tetapi menderita selamanya. Selamat berjuang untuk tetap hidup bijaksana di tengah tantangan akhir zaman yang tidak mudah ini. Percayalah, Tuhan menyertai dan memberikan kekuatan pada kita yang tetap setia kepadanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saat teduh untuk kita. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu, kiranya Engkau menguatkan kami untuk tetap setia kepada Tuhan sampai akhir. Tuhan menguatkan kami dan memberikan kepada kami kemampuan untuk melakukan apa yang seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Amin. Ibu, Bapak, dan saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Jemaat kami undang untuk bangkit dan berdiri. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan,
mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Disilahkan duduk kembali. Kita akan menghaturkan persembahan yang sudah dihimpun. Kita iringi dengan pujian NKB 197 bait 1 dan 2. Besarlah untungku. Bersama-sama berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, Allah yang sangat mengasihi kami. Kami bersujud kepadamu kembali ya Tuhan, mengucap syukur atas penyertaan Tuhan di dalam kami membangun ibadah saat ini. Kiranya ibadah kami ini tidak sia-sia, tetapi membawa berkat di dalam kehidupan kami. Mampukan kami untuk tetap setia kepada Tuhan, melakukan firman Tuhan dalam setiap hidup kami. Ya Tuhan, kami juga mohon penyertaan Tuhan di dalam kami melanjutkan hidup kami, di dalam kami menjalankan aktivitas kami setiap hari. Kiranya Engkau memberkati pekerjaan kami,
Engkau memberkati orang tua kami, memberkati anak-anak kami, memberkati saudara-saudara kami, memberkati pemimpin-pemimpin kami baik yang ada di pusat, di daerah, bahkan juga di desa. Tuhan, mampukan setiap kami menjalankan peran masing-masing dimanapun kami berada. Ya Tuhan, kami juga menyerahkan Gereja Kristen Jawi Wetan, khususnya Jemaat Kediri ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Kiranya Engkau menyertai setiap kami, mulai dari Bapak Pendeta beserta keluarga, Bapak Ibu Penatua dan Diaken beserta keluarga, semua komisi-komisi yang ada di dalamnya, bahkan setiap warga jemaat. Kiranya Engkau menyertai dan memberkati kami. Untuk saudara-saudara kami yang sakit, kiranya Tuhan menjamah, memberikan kesehatan, baik saudara kami yang dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah. Tuhan memberkati segala upaya yang dilakukannya, makanan, minuman, obat-obat yang diberikannya, menjadikan sarana Tuhan, kesembuhan boleh diterimanya. Kami juga menyerahkan program jemaat kami, baik pemilihan penatua diaken yang terus berjalan, ataupun persiapan Natal dan program-program lainnya. Kiranya Engkau yang memberkati, sekalipun situasi masih pandemi dan belum tuntas, namun kami percaya Tuhan adalah sumber kekuatan kami. Mampukan kami seluruh jemaat dan juga penatua, diaken, pendeta, siapapun yang terkait di dalam pelaksanaan program itu, dikuatkan dan dimampukan oleh Tuhan untuk melakukannya dengan baik, dan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami juga menyerahkan anak-anak kami yang masih dalam pendidikan, apapun jenjang yang dijalani oleh anak-anak kami, Tuhan kiranya Engkau memberkati mereka supaya mereka tetap semangat, tetap tekun belajar, walaupun sebagian masih harus dilakukan secara online. Demikian pula ya Tuhan, kami menyerahkan pergumulan kami masing-masing di setiap pribadi, setiap keluarga ke dalam tangan kuasa Tuhan. Kami percaya tidak ada yang terlewatkan dari pemandangan Engkau. Oleh karena itu ya Tuhan, kami menyerahkannya ke dalam tangan kuasa-Mu. Kiranya Engkau yang memampukan setiap kami yang mengalami pergumulan menjalani dengan sukacita dan mendapatkan jalan keluar terbaik karena Tuhan ada di dalamnya. Bapa, kami juga menyerahkan persembahan yang sudah kami kumpulkan. Kiranya Engkau menyucikan agar persembahan ini dapat kami pakai untuk sarana kemuliaan Tuhan, pelayanan di Gereja Kristen Jawi Wetan, baik di Jemaat Kediri maupun di jemaat yang lainnya. Tuhan, kiranya Engkau juga memberkati setiap kami dalam pekerjaan kami, mampukan kami untuk selalu mengucap syukur kepada Tuhan, karena Tuhan berikan keselamatan untuk kami setiap pribadi. Demikian ya Tuhan doa dan permohonan kami ini, yang semua kami serahkan di dalam percaya kami kepada Tuhan Yesus Kristus yang mengajarkan kepada kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kuutus Kau, NKB 210, bait 1 dan 2 akan kita pujikan bersama.
jemaat kami undang untuk bangkit dan berdiri. Seperti pujian itu kita akan menerima pengutusan dari Matius 28 ayat 19 dan 20 yang demikian. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Amin. Kita terima berkat Tuhan. Kiranya damai sejahtera yang tidak berkesudahan dari Allah Bapa dan berkat kasih setia Tuhan Yesus Allah Putra, serta kekuatan untuk hidup dalam pengharapan oleh kuasa Roh Kudus, menyertai kita semua mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Amin. Kita pujikan Kidung Jemaat 346 ayat yang pertama. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita mengambil saat teduh. Mengambil saat teduh selesai. Demikian Bapak Ibu, ibadah pada pagi hari ini telah usai dan kami segenap anggota Majelis Jemaat mengucapkan selamat hari Minggu. Tetaplah berprokes dan tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati.